Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji-pujian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya jua hingga saat yang berbahagia ini masih kita bisa menghirup udara yang segar ini. Itu semua adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kembali kajian kita. Bagaimana adab dan metode menyampaikan nasihat, bagaimana adab dan menyampaikan metode, bagaimana adab dan metode menyampaikan nasihat ataupun dakwah. Itu merupakan materi kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat bahwa pada kemarin sudah kita mempelajari bagaimana nasihat itu, bagaimana harus kita lakukan. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, sampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun dia sepotong ayat. Kita di Rasulullah menganjurkan untuk menyampaikan. Masalahnya sekarang adalah ketika kita menyampaikan, kita terbentur dalam suatu masalah. Apa itu masalahnya? Sasaran yang kita sampaikan apa? Sasaran yang kita sampaikan itu bagaimana? Apa yang hendak kita sampaikan, bagaimana yang akan kita sampaikan, kepada siapa hendak kita sampaikan. Nah, jadi di sini menimbulkan ada suatu masalah. Masalah dalam artian, bisa enggak kita menyampaikan nasihat itu dengan benar? Dapatkah kita memperoleh hasil yang sesuai dengan diharapkan terhadap nasihat yang kita lakukan? Bisakah kita melakukan nasihat itu tidak menyinggung perasaan hati si pendengar? Nah, maka dalam hal ini, kalaupun dikatakan Rasul katakan walaupun itu pahit, katakan yang benar itu walaupun pahit, namun itu enggak begitu saja, tetapi harus kita memiliki metode, cara, bagaimana harus kita sampaikan, cara bagaimana yang harus kita sampaikan agar yang kita sampaikan itu tidak menyinggung hati orang lain, agar yang kita sampaikan itu berterima kepada orang lain. Maka dalam ini, kalau kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Jadi untuk mengajak manusia, memberi nasihat, mengajak manusia ke jalan yang benar itu harus dengan bijaksana. Bukan hanya mengatakan begitu saja, tetapi kita harus bijaksana, harus lemah lembut. Nah, jadi dalam hal ini perlu kita metode, cara untuk menyampaikan, untuk mengetahui untuk mengetahui dan bagaimana yang hendak kita sampaikan. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat ada cara-caranya. Yang pertama, ya kan, yang harus diperhatikan ketika kita untuk memberi nasihat supaya dampaknya itu tidak terlalu banyak, maka sampaikanlah dengan cara yang santun. Sampaikanlah dengan cara yang lemah lembut. Dalam menyampaikan, memberikan nasihat dan memberikan dakwah, tidak boleh dengan suara yang kasar, tapi lemah lembut, mengajak, menghimbau, mengajak para pendengar itu yang hendak kita sampaikan itu bagaimana dan bagaimana. Tidak harus lemah lembut untuk menyampaikannya. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa kita harus memperlihatkan tingkat pendidikannya, tingkat pendidikan orang yang hendak kita sampaikan nasihat itu. Apakah dia memiliki pendidikan yang rendah ataukah pendidikan yang tinggi? Harus disesuaikan, karena rendah dan tingginya pendidikan seseorang itu berakibat ataupun itu bisa menjadi penghalang kepada kita kalau kita tidak mengetahuinya. Tinggi rendahnya pendidikan seseorang menggambarkan bagaimana pemikiran seseorang itu.
Kalau dia rendah pendidikannya, kita dengan berbahasa dengan secara keilmuan yang tinggi, maka tentu si pendidikan yang rendah tadi tidak akan mengerti dan paham apa yang kita sampaikan. Jadi hal ini sangat berpengaruh sekali untuk menentukan bagaimana nasihat yang hendak kita berikan, sampaikan. Berikutnya adalah menggunakan bahasa yang sesuai. Harus kita melihat bagaimana orang yang hendak kita beri nasihat. Apakah bisa kita sembarang begitu saja dengan bahasa kita? Kalau dia bahasa Indonesia tak pandai, harus kita mempelajari bahasa daerahnya. Kalau dia bahasa daerah juga, kalau dia bahasa yang memang tidak kita mengerti, kita harus dulu mempelajari bahasa mereka. Apa gunanya? Supaya lebih nyambung, bisa menerima mereka apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya, memperhatikan budayanya. Jadi seorang yang memberi nasihat, seorang yang memberi dakwah, dia harus melihat bagaimana budaya tempat daripada orang yang hendak disampaikan itu. Karena nanti banyak hal-hal yang tabu yang bisa kita tidak tahu. Adat istiadat bagi seseorang, bagi tempat yang hendak kita memberi nasihat, memberi dakwah itu, yang menimbulkan semakin jauh keberhasilan yang kita peroleh. Jadi kita harus datang. Kalau kita lihat dulu bagaimana wali-wali dulu untuk menyiarkan agama Islam di Jawa, tanah Jawa, mereka datang dengan budaya-budaya yang mereka temui. Maka ada di sana dalam menyampaikan siar agama, mereka memakai wayang, ya kan? Karena apalagi orang di tanah Jawa pada saat itu mereka sangat senang dengan hiburan. Maka dari sudut hiburan tadi para wali menyampaikan ajaran agama sehingga mereka menyukai dan menyenanginya. Nah, jadi itu semua suatu cara untuk bagaimana menyampaikan hasil nasihat ataupun dakwah kita. Berikutnya, memperhatikan tingkat sosial ekonomi. Sosial ekonomi dalam menentukan bagaimana nasihat ataupun dakwah yang harus kita sampaikan berhasil tidaknya. Kalau memang sosialnya kurang, ekonominya kurang, jangan terlalu banyak bercerita dengan ekonomi yang melambung. Berikan mereka bantuan ekonomi. Jangan hanya ngomong doang saja kita tentang bagaimana keadaan perekonomian. Tetapi dengan kita mengetahui seperti itu, maka mereka mulai menyukainya. Misalnya dengan kita memberikan zakat, sedekah. Nah, kita buktikan dengan ekonomi tadi. Kita tunjukkan. Nah, ini semakin lebih kuat dan lebih disenangi oleh mereka. Dan akhirnya apa yang kita sampaikan dengan nasihat tadi akan lebih disenangi mereka. Yang berikutnya, memperhatikan usia objek dakwah. Usia ini menentukan. Kalau memang anak-anak yang kita sebagai sasaran dakwahnya, jangan cerita orang tua. Kalau memang dia remaja, seharusnya memang cerita remaja. Nah, ini menggambarkan bahwa kita menyesuaikan dengan tingkat usia yang hendak kita hadapi. Maka dengan demikian, dakwahnya, nasihatnya akan lebih dimengerti dan disenangi oleh mereka. Yang ketujuh ataupun berikutnya, kita yakin dan optimis. Ada suatu harapan dalam diri kita, ada kesungguhan, ada harapan itu timbul, ada suatu optimalisasi pemikiran kita, keberhasilan ada. Jadi semangat ada. Nah, untuk apa? Untuk memacu diri kita. Bagaimana untuk berdakwah, bagaimana untuk kita syiar Islam itu kita lakukan. Yang berikutnya, menjalin kerjasama. Ketika kita berdakwah, kita perlu menjalin kerjasama yang bagus kepada para yang kita dakwahkan tadi, jamaah. Yang berikutnya, konsekuen dengan perkataan.
Jadi seorang pendakwah itu, penasihat itu, dia tidak pelan-pelin. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, dia harus melakukan. Dia tidak berneko-neko. Maka seorang dakwah itu harus konsisten dia. Kalau tidak, maka dakwah kita itu tidak akan berhasil. Inilah gambaran dan kajian materi kita pada hari ini. Apa yang kita sampaikan itu masih banyak kekurangannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.